Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, rapper asal Amerika Serikat Melly Mike siap tampil dalam festival Pacu Jalur setelah lagu Young Black and Rich viral di media sosial. Melly Mike akan menyaksikan langsung Pacu Jalur di Riau pada Agustus mendatang. Setelah viral Aula Farmi di media sosial, tarian Pacu Jalur yang dibawakan oleh Ryan Arkadika menarik perhatian dari berbagai kalangan di dunia. Bahkan rapper Amerika Serikat Melly Mike akan hadir ke festival Pacu Jalur di Riau pada Agustus mendatang. Melly Mike mengaku siap membawakan lagunya dan ikut melestarikan budaya Riau yang mendunia tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau membenarkan kedatangan pencipta lagu Young Black and Rich tersebut. Pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan pihak Melly Mike. Pemprov Riau kini telah mempersiapkan layanan khusus bagi pegiat media sosial dari luar negeri demi memastikan kenyamanan dan kelancaran perjalanan mereka ke Riau. Festival Budaya Pacu Jalur akan digelar selama 4 hari dari 20 Agustus hingga 24 Agustus mendatang. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, hari pertama masa pengenalan lingkungan Sekolah Rakyat Suweno Cibinong, Kabupaten Bogor, Caimin ikut jadi siswa. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mohaimin Iskandar atau Caimin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Gus Ipul, hingga Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan KCO Hasan Nasbi turut mencoba sejumlah fasilitas yang ada di asrama sekolah rakyat. Caimin bahkan menjajal kasur yang berada di kamar asrama. Usai menengok fasilitas di dalam kamar, Caimin bersama pejabat lain menghampiri kelas yang memulai kegiatan belajar mengajar. Mereka duduk di belakang meja yang sudah dilengkapi laptop bersama siswa-siswi di dalam kelas. Dan untuk mengetahui seperti apa aktivitas di hari pertama Sekolah Rakyat, sudah bergabung sama kami Jessica Winoto di Sekolah Rakyat Cibinong Bogor dan Amrina Rida di Sekolah Rakyat Babu Apus Jakarta Timur. Jessica dan Rida, seperti apa antusiasme siswa di Sekolah Rakyat hari ini? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Untuk saat ini antusiasme tadi kami sempat melihat selama peninjauan dari para menteri, Menteri Sosial, Menteri PM, dan lain sebagainya ini nampaknya para siswa ini sangat berantusias untuk mengikuti sekolah rakyat di hari pertama ya. Karena memang di hari ini, tepatnya di sekolah menengah pertama 10 Kabupaten Bogor yang berada, sekolah rakyat yang berada di Sentra Terpadu Intensowono atau STIS Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini masih dibuka secara resmi tadi dengan Menteri Sosial. Dan yang mana Wiki dan juga pemirsa bahwa informasinya saat ini memang masih berada di dalam proses para menteri melakukan peninjauan ke setiap ruangan-ruangan, yaitu ada cek. Saat ini ada di cek tes DNA talenta tes DNA, yang mana tadi sebelumnya ada cek kesehatan gratis, peninjauan asrama, dan lain sebagainya. Dan tadi sempat juga meninjau ke salah satu kelas yang mana isinya adalah siswa-siswi yang sedang mengikuti pelajaran yang juga dipimpin langsung oleh guru yang bertugas pada saat ini. Dan mereka sangat berantusias karena memang sudah ada fasilitas komputer dan lain sebagainya. Lalu Wiki dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa informasinya di siang hari ini para siswa ini akan diberikan pemaparan atau pelajaran secara formal, dan nanti di malam hari akan diberikan pendidikan karakter. Dan juga informasinya Wiki dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa uniknya adalah seluruh guru untuk memberikan pendidikan karakter ini dari Kementerian Agama. Dan juga selama MPLS ini atau selama masa pengenalan lingkungan sekolah rakyat yang berada di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini, nantinya siswa-siswi akan diberikan atau menjalani cek kesehatan gratis, lalu juga ada kedisiplinan, tes talenta DNA, hingga pengenalan kartu siswa. Dan
Wiki dan juga pemirsa, memang informasinya bahwa hari ini dengan di salah satu titik yaitu di STIS atau di Sekolah Rakyat atau Sekolah Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor ini menjadi salah satu titik dari 62 titik lainnya pada hari ini diresmikan untuk dibuka di tahun ajaran yang baru yaitu 2025 dan 2026. Sementara untuk nantinya ditargetkan ada 100 titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia yang mana sisanya berada di 37 titik lainnya dan nantinya akan dilakukan pada akhir Juli 2025 yang mendatang. Nanti ditargetkan juga bahwa awal Agustus akan selesai untuk masa pembukaan tahun ajaran yang baru. Dan juga informasinya bahwa memang untuk sekolah rakyat ini merupakan salah satu program yang digagaskan oleh Presiden Prabowo Subianto yang mana untuk memberikan atau menyediakan akses pendidikan yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia yang terutama untuk keluarga yang miskin dan juga keluarga miskin ekstrim. Dan tentunya atas gagasan Presiden Prabowo Subianto ini sekolah rakyat berlakukan atau tidak sama sekali adanya pungutan biaya apapun. Dan tentunya dari Menteri Sosial pun akan berusaha untuk memitigasi segala hal seperti pelecehan seksual dan lain sebagainya, itu akan berusaha untuk dihindari. Sementara itu, Wiki. Baik, terima kasih Jessica. Kita akan menuju ke Amrina Rida di Bambu Apus, Jakarta Timur. Rida, silakan dengan laporan Anda. Iya Wiki dan juga pemirsa, sama seperti rekan Jessica, mereka sudah memulai proses MPLS hari ini pun juga di Sekolah Menengah Atas 9 Bambu Apus Jakarta Timur yang merupakan salah satu sekolah rakyat pun juga sudah memulai matrikulasi. Nah, di Sekolah Rakyat Menengah Atas 9 Bambu Apus Jakarta Timur ini ada 50 siswa yang mana terdiri dari 28 siswa laki-laki dan juga 22 siswa putri. Nah, untuk saat ini pun juga masih dilaksanakan adanya salah satu rangkaian matrikulasi, yakni adalah proses rangkaian acara terakhir pada hari ini ada pelepasan dari orang tua yang nantinya akan melepas anak-anak mereka untuk diizinkan ataupun juga untuk diserahkan kepada pihak sekolah untuk nantinya menjalani proses belajar mengajar di sekolah rakyat ini. Nah, untuk rangkaian matrikulasi tadi sudah berlangsung dari pukul 7 pagi, terdiri dari ada registrasi di mana tadi para siswa juga sudah memasukkan barang-barang mereka ke asrama-asrama di sini, yang mana ada asrama putri dan juga asrama putra yang disediakan secara gratis dan tentunya terpisah yang menjadi fasilitas yang akan dinikmati ataupun juga digunakan oleh siswa di sini. Lalu juga tadi ada tes kebugaran di mana siswa ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dan diarahkan untuk melakukan tes kebugaran dengan berlari kurang lebih adalah 1,6 km. Lalu tidak hanya itu, tadi pun juga ada tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini terdiri dari beberapa rangkaian, diantaranya adalah cek darah, cek penyakit menular, cek kesehatan mata dan juga cek kesehatan gigi. Dan tentunya untuk tes kesehatan ini, Wiki dan juga pemirsa, dilaksanakan ataupun juga dilakukan sebagai salah satu cara untuk nantinya mengetahui agar siswa-siswi yang belajar di sekolah rakyat ini nantinya secara fisik kuat untuk menempuh pendidikan di sini. Karena nantinya mereka akan menginap full di asrama dan tentunya kegiatan mereka akan cukup padat. Nah, yang cukup berbeda dengan sekolah-sekolah biasanya, ini nanti untuk di Sekolah Rakyat Menengah Atas 9 Bambu Apus Jakarta Timur, untuk proses matrikulasi berlangsung cukup lama, Wiki, yakni sekitar 2 hingga 3 bulan. Nah, selama 2 hingga 3 bulan ini nanti para siswa di sini akan diajarkan sejumlah keterampilan-keterampilan dan juga soft skill. Di antaranya adalah pelatihan keterampilan, pendidikan karakter, lalu juga ada ekstrakurikuler yang khusus yakni marching band. Lalu juga akan ada pelatihan yang juga akan ada tes psikologis untuk menentukan bakat apa saja yang dimiliki oleh anak-anak ini sehingga mereka lebih terarah. Barulah nanti usai 2 hingga 3 bulan ada proses matrikulasi berupa pelatihan keterampilan. Nanti mereka akan menjalani proses belajar mengajar akademis menggunakan kurikulum nasional. Jadi memang cukup berbeda dengan sekolah biasa, yang mana kalau sekolah biasa ini matrikulasi hanya berlangsung beberapa minggu, kalau di sini akan ada 2 hingga 3 bulan lamanya sebelum nantinya siswa-siswa di sini akan menjalani pembelajaran akademis menggunakan kurikulum nasional. Dan juga memang terdapat sejumlah fasilitas, selain asrama juga akan ada dapur, dan siswa di sini pun juga menyatakan bahwa mereka berharap agar pendidikan mereka dapat berkualitas untuk kedepannya. Sementara demikian, kembali ke Anda, Wiki. Baik, Rida dan juga Jessica, terima kasih teman-teman atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali.